Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, kita semua masih kuat dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Selamat datang dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang. Sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah online kita. Mari kita mempersiapkan diri, kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita, agar kita dapat fokus untuk memuji, menyembah Tuhan, serta kita akan menikmati juga berkat firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Oleh karena itu, jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan alat tulis, buku catatan, serta Alkitab, agar saudara bisa mencatat setiap kebenaran yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita akan memulaikan ibadah online kita pada hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Bapa dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kalau kami saat ini boleh ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kekuatan kami Bapa, namun semuanya karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini, kiranya Kau sertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah Tuhan kami dapat fokus Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau puji Allah kita yang dahsyat, amin. Kerajaan-Mu yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi Yesus, ya. Setara dengan hanya Yesus Tuhan layak, Kau yang terhebat, jauh lebih dari penghulu.
dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan yang kudus. Sebab hanya dalam hadirat-Mu Tuhan ada ketenangan bagi kami, ada kekuatan bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindukan Tuhan, rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat ke hati-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami rindukan, rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan
percaya kepadanya. Kami mau nikmati Engkau Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini biarlah Engkau yang memenuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Memenuhi kami Engkau, hadirat-Mu memenuhi kami Yesus. Memuji-Mu syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh beroleh segala berkat yang baik daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami. Terima kasih, sungguh Engkau yang layak dipuji, ditinggikan atas segala yang kami perbuat. Nama-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Pagi hari ini, mari Tuhan lebih lagi Engkau memberkati setiap kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran firman-Mu yang akan siap menguatkan kami, mengubahkan kami, memenuhi kami ya Tuhan. Mari Engkau pakai hamba-Mu dan Engkau mengurapi kami semua sehingga firman-Mu boleh turun ke atas kami. Kami boleh mengetahui apa yang menjadi isi hati dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita dengar kebenaran firman Tuhan dengan judul Sikap Hidup di Akhir Zaman. Puji Tuhan, di dalam surat Yudas 1, 18-20, Yudas 1 ayat 18-20,
Demikian firman Tuhan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Puji Tuhan. Surat ini ditulis oleh Yudas, ya, saudara daripada Tuhan Yesus, adik daripada Yesus secara lahiriah. Dan tujuan penulisan surat ini adalah untuk mengingatkan akan orang-orang yang hidup di akhir zaman, ya, agar mereka menjadi orang Kristen yang taat, setia kepada Tuhan, ya, dan tidak mengikuti cara-cara kehidupan orang-orang duniawi yang hidup di akhir zaman. Atau kelihatannya orang-orang ini beragama, tapi hidup dan hatinya jauh daripada Tuhan. Karena di akhir zaman dikatakan tadi akan muncul pengejek-pengejek dan orang yang menuruti hawa nafsunya. Nah, secara khusus dalam ayat 11 dikatakan celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah, ya. Jadi dikatakan ada 3 tokoh disebut dalam Yudas yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, walaupun mereka adalah orang-orang yang beragama. Nah, 3 tokoh tersebut, ya, banyak dicontoh oleh orang-orang yang hidupnya di akhir zaman ini. Siapa orang-orang yang hidupnya di akhir zaman? Yaitu saudara dan saya. Ya, jadi ada 3 tipe manusia yang harus dihindari dari mereka bertiga walaupun hidup orang-orang ini beragama. Tetapi ternyata kehidupan mereka ditandai dengan tidak takut akan Tuhan. Ya, nah, pertama adalah jalan yang ditempuh oleh Kain. Ya, kisah kehidupan Kain dicatat dalam Kejadian 4, ya, saudara catat. Kain adalah anak sulung daripada Adam dan Hawa, manusia pertama. Dari sejak kecil dia diajar untuk hidup mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Dia bukan orang kafir. Kalau sekarang dikatakan orang beragama, sejak kecil belajar mengenal Tuhan. Ya, dia juga beribadah, bahkan mempersembahkan persembahan. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 4 ayat 3-5, ya, dicatat. Kain adalah orang yang setia beribadah dan suka memberi persembahan, tetapi persembahannya tidak diterima, ya, beda dengan Habil. Habil mempersembahkan anak kambing yang sulung yang terbaik, ya. Di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Dikatakan bahwa Habil persembahannya diterima karena mempersembahkan dengan iman, ya, karena dia mengerti kehendak Allah. Sedangkan Kain memberikan hasil dari tanah yang ada
dan dia ditolak karena tidak sesuai dengan Allah dan mempersembahkan tanpa iman. Singkat cerita, akhirnya dibunuhlah Habil, ya. Dan Tuhan akhirnya bertanya kepada Kain, "Di mana adikmu?" Dia katakan, "Aku tidak tahu, aku tidak peduli." Ya, ini adalah jalan hidup orang yang egois. Ya, ayat 9 dalam Kejadian 4 dikatakan, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Ya, karena dosa ini Kain diusir dari hadirat Tuhan. Nah, Kain adalah gambaran orang Kristen masa kini, ya, yang suka ke gereja, bahkan sejak kecil ikut sekolah minggu misalnya, tapi ibadahnya secara lahiriah tidak lahir dari iman dan tidak sungguh-sungguh. Ya, dalam 2 Timotius 3 ayat ke-5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sehingga akhirnya ia mempersembahkan korban yang tidak berkenan kepada Allah, korban yang asal-asalan, ya. Ada banyak orang sekarang memberi persembahan tapi tidak bertobat, asal-asalan. Datang ke gereja hanya ingin bertemu seseorang, ya. Nyanyi juga asal-asalan. Yang penting sudah melayani. Ya, Tuhan melihat hatimu. Katakan bersama, Tuhan melihat hatimu. Ya, Tuhan pernah menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, hai kamu orang-orang munafik, kamu seperti kuburan yang luarnya dilabur cat putih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Wow. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Tuhan pernah memuji seorang janda yang memberikan 2 peser uang yang sangat kecil. Kenapa? Karena dia memberi dengan sikap hati yang memberi persembahan dengan yang terbaik, ya, dari seluruh apa yang dimilikinya. Haleluya. Kita harus sadar bahwa keselamatan adalah penumpahan darah Yesus di kayu salib dan kita terima dengan iman. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan persembahan. Bertobat dan sucikan oleh darah Yesus, ya. Itulah keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Jalan hidup Kain adalah egois terhadap adiknya. Ada banyak orang yang sekarang tidak peduli dengan keadaan sekitar, dengan terhadap orang lain, ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, hati-hati ya. Benci kepada orang lain sama dengan membunuh. Mungkin saudara membunuh kerohanian orang lain, semangat orang lain, membunuh dengan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang menyakitkan, ya, dengan kebenciannya. Ingat, tidak ada tempat bagi seorang pembunuh dalam kerajaan sorga. Hati-hati ya, inilah sikap hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Buang sikap hidup seperti Kain. Ya. Kedua, jangan kita ikuti kesesatan Bileam. Ya. Bilangan 22 ayat Bilangan 22 sampai 24. Ya. Saudara catat, Bileam adalah seorang yang beragama, bahkan seorang nabi yang suka bernubuat. Kalau sekarang seorang pendeta, tetapi sangat materialistis,
pemikirannya hanya uang. Gimana caranya dapat uang banyak, ya. Karena itulah sebetulnya yang menjadi Tuhan dalam hidupnya, ya. Dikatakan mamon, ya. Dengan menghalalkan segala cara asal uang yang dia terima. Wahyu 2 ayat yang ke-14. Wahyu 2 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ini adalah nabi yang ngawur, ya. Saudara, karena apa? Dia memberi nasihat yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Mempersembahkan berhala dan memperbolehkan perzinahan. Karena apa? Keuntungan materi. Satu kali Balak memanggil dia untuk mengupai dan mengutuk orang Israel. Dia tahu sebetulnya tidak bisa, tapi dia memaksa supaya dia dapat upah. Ya, dalam perjalanan akhirnya keledai Bileam di tengah perjalanan ini mogok di jalan. Ya, dipecut-pecut supaya jalan. Ya, berbagai cara, singkat cerita akhirnya jalan juga itu keledai karena kegairahan untuk mendapatkan uang. Ya, karena uang juga Bileam mengizinkan orang Israel menikah campur dengan orang Moab yang akhirnya mereka membawa pada perzinahan dan penyembahan berhala. Ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan akal. Inilah yang nampak dalam kehidupan Bileam, ya. Uang itu adalah hamba yang baik, tapi tuan yang buruk, ya. Kalau saudara menguasai uang itu bagus, tapi kalau saudara dikuasai oleh uang, di sanalah awal dari segala musibah. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara, dengan uang saudara bisa beli apa saja, ya. Kecuali kebahagiaan hidup. Jangan sampai iman kita kering hanya karena kejar materi. Ya. Tapi kalau saudara mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan mengutamakan anak-anaknya. Selalu akan diberkati secara luar biasa. Haleluya. Ingat, jangan ikuti jalan Bileam, ya. Utamakan Kristus dalam kehidupan saudara, supaya ada sejahtera dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada kisah seorang pemuda datang kepada Yesus dan bertanya, Yesus, bagaimana supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal? Ya, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat masuk surga? Ya, jawab Yesus, apa kamu sudah melakukan perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mencuri dan sebagainya. Oh, semua sudah saya lakukan sejak dari masa mudaku. Yesus menjawab, oke, bagus. Sekarang jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Mendengar hal itu, batalah pemuda ini untuk mengikuti Yesus, ya. Karena apa? Dia dikuasai oleh harta
dalam hukum pertama dikatakan jangan ada ilah lain dalam hidupmu. Ilah yang terbesar dalam hidup anak manusia adalah mamon, ya, uang, harta. Tuhan tahu yang mengikat dia. Jual semua hartamu, jadikan aku, Yesus, rajamu. Haleluya. 2 ikan dan 5 roti aja tidak mengenyangkan, ya. Bisa mengenyangkan, ya, 5.000 orang. Artinya Tuhan bisa membuat mujizat, ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan memberkati, ya. Hati-hati ya saudara, pikiran kita jangan dikuasai materi seperti Bileam, ya, tapi carilah Tuhan dan kebenarannya, kita akan diberkati. Haleluya. Dan ketiga adalah tidak mengikuti sikap hidup Korah. Ya, Bilangan 16, saudara catat. Korah adalah orang Israel keturunan Lewi, keturunan imam. Dan Korah sudah keluar dari Mesir bersama dengan Musa. Dia adalah orang lama yang sudah tahu laut terbelah. Tulah-tulah, ya. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5, saudara catat. Sesudah keluar dari Mesir melintasi laut Tiberau, dapat makanan rohani yang luar biasa. Tapi ditewaskan atau mati di padang gurun. Ya, artinya dia sudah dibaptis, penuh dengan Roh Kudus, alami banyak mujizat dan sebagainya. Tapi dibinasakan dan tidak bisa masuk ke tanah Kanaan atau sama dengan surga. Ya, karena apa? Karena mereka berdosa, mereka bersungut-sungut, mereka tidak puas, ya, mereka berontak. Ya. Korah adalah orang yang terpandang, kritik keras kepada pemimpinnya, yaitu Musa, dan rupanya dia berambisi akan jabatan tahta. Ya. Nah, Korah ini banyak nampak di akhir zaman ini. Kalau saudara lihat pemilihan gubernur, pemilihan presiden, ya, seperti itulah. Musa dan Harun memang dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan sebetulnya mereka tidak mau. Tapi Allah menunjuk mereka untuk memimpin Israel. Haleluya. Bilangan 16, ini adalah kisah pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Ya. Korah memberontak dengan orang-orang yang punya nama. Ya. Jadi zaman dulu sudah seperti saat ini. Singkat cerita, Allah marah. Apa akibatnya dalam ayat 31 dan 32, Bilangan 16. Ya. Bilangan 16 ayat 31 dan 32. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta miliknya. Nah, bumi terbelah dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dengan semua teman-teman Korah. Ya. Ketika orang Israel mendengar hal itu, marahlah orang-orang itu dan bersungut-sungut kepada Musa. Ayat 41 sampai 49, ya, saudara baca. Akhirnya Allah menulahi mereka. Allah marah dan yang kena tulah 14.700. Belum terhitung yang mati, ya, karena bersungut-sungut. Tuhan tidak suka dengan dosa persungutan, dosa pemberontakan, ketidaktaatan, ketidakkesetiaan,
Ya, Tuhan hanya mau kita belajar mengucap syukur di dalam segala hal, ya. Belajar menghormati otoritas di atas kita walaupun banyak kekurangan dan kelemahannya. Haleluya. Jadi jauhilah sikap hidup yang tidak berkenan, jangan ikuti hidup jalan Kain. Jangan ikuti perilaku daripada Biliam. Jangan ikuti pemberontakan daripada Korah. Ya. Nasihat Yudas dalam Yudas 1 ayat 20 dan 21, apa sikap hidup untuk harus menantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman ini? Pertama adalah bangun diri kita di atas dasar yang paling suci, ya. Artinya hidup beriman, percaya kepada Tuhan, ya. Baca Alkitab, dengar kebenaran firman Tuhan. Kedua adalah tingkatkan doa sampai dikuasai Roh Kudus. Dan ketiga adalah hidup dalam kasih Allah, ya. Bapak Ibu Saudara, ada contoh yang buruk dalam Alkitab, yaitu Kain, Biliam, dan Korah. Tapi nasihat firman Tuhan supaya kita membangun iman kita, berdoa dalam Roh Kudus dan hidup di dalam kasih Tuhan. Saya percaya saudara akan berhasil asal dengan sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan yang akan membimbing setiap jemaat yang taat, setia, sampai kemuliaan itu ada di dalam kehidupan masing-masing jemaat. Terima kasih Tuhan melihat hati setiap orang yang percaya. Biarlah kami tunduk pada ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami akan akhiri ibadah online saat ini. Kalaupun ada yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Haleluya. Yang susah Tuhan hiburkan. Dan Tuhan akan memberi jalan keluar dan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Memberkati setiap jemaat yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Memberkati jemaat yang hanya bisa lewat ibadah online. Tuhan akan memberi kesehatan, Tuhan akan memberi berkat jasmani, rohani. Tuhan limpahkan, Tuhan pimpin setiap jemaat Maranatha. Memberkati jemaat yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bertemu lagi. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita semua. Pagi hari ini sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan bacakan ayat ini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing, domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan
dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Puji Tuhan, saudara, kita sudah membaca bagaimana cerita tentang persembahan yang dilakukan oleh Kain dan Habil. Kain dan Habil adalah cerita dua orang kakak beradik yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Habil persembahannya diterima dan Kain persembahannya ditolak oleh Tuhan. Sebenarnya saudara-saudara, perbuatan kedua kakak beradik ini sebenarnya adalah baik, yaitu sama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Namun akhirnya dari kisah ini begitu tragis sehingga berujung pada pembunuhan pertama, yaitu Habil dibunuh oleh Kain. Persembahan Habil diindahkan Tuhan sedangkan Kain tidak. Setidaknya ada beberapa hal yang membedakan persembahan Habil dan Kain. Yang pertama, saudara, Habil memberikan persembahan yang lebih baik dari Kain. Dalam Ibrani 11 ayat yang keempat ditulis bahwa ia memberikan persembahan yang lebih baik dari Kain. Bagaimana mengukur persembahan Habil yang lebih baik? Tentunya Tuhan memiliki penilaian tersendiri. Tugas kita adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena Habil hidupnya berkenan bagi Tuhan. Pada Kejadian 4 ayat 4, Habil dikatakan bahwa Tuhan mengindahkan Habil dan persembahannya jadi yang diindahkan Tuhan. Pertama-tama adalah Habilnya yang diperkenan Tuhan, kemudian persembahannya. Jadi bukan hanya persembahan kita yang terbaik, namun terlebih dari hidup kita, pribadi kita dikenan Tuhan. Seperti juga Habil memiliki pribadi yang dikenan Tuhan. Demikian juga dengan imannya. Karena iman, maka Habil mempersembahkan korban yang lebih baik. Satu hal yang perlu diingat bahwa ketika ada orang yang berkenan bagi Tuhan, diberkati Tuhan, janganlah kita ini menjadi panas hati seperti Kain. Kain membiarkan dirinya dikuasai oleh amarah dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Perbuatan yang dilandaskan emosi itu hanya akan berakibat penyesalan di masa akan datang. Ketika hati Kain menjadi panas dan mukanya menjadi muram, firman Tuhan sudah mengingatkan sebelumnya bahwa jangan sampai panas hati. Demikian juga kita ketika melihat orang lain diberkati, jangan sampai kita panas hati dan timbul dosa. Sebenarnya dosa itu hanya tidak memiliki kuasa. Dia hanya menggoda, dia hanya mengintip. Namun sama sekali tidak memiliki kuasa atas orang percaya. Kita harus memegang kendali atasnya. Tetapi Kain membiarkan dirinya termakan dosa. Persembahan kita kepada Tuhan akan menentukan apakah persembahan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Jadi apa yang kita kerjakan dalam ibadah atau pelayanan, dalam persembahan kita dalam bentuk waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi kita, biarlah itu kita berikan dan berkenan diterima oleh Tuhan dan tidak menjadi sia-sia. Di hadapan Tuhan kita tidak sekedar bangga jika kita telah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan atau bahkan menjadi donatur bagi gereja.
bila hal itu semata-mata untuk menutupi dosa-dosa kita. Persembahan Habil yang diterima Allah karena persembahan yang terbaik, yang benar dan yang berkenan kepadanya, yang diindahkan oleh Tuhan. Persembahan yang seimbang antara persembahan dan kehidupan kita yang baik. Bagaimana mengukur persembahan yang baik? Tentunya Tuhan memiliki penilaian tersendiri untuk memilih persembahan mana yang baik dan tidak. Kewajiban sebagai orang percaya adalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang terbaik yang berasal dari jerih lelah pengorbanan hidup kita dengan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran juga kesetiaan. Persembahan kepada Tuhan yang terbaik yang kita berikan bukan berasal dari hasil korupsi, pencurian, perjudian, atau kejahatan lain. Saudara, korban penebusan melalui hewan di zaman Perjanjian Lama telah disempurnakan dalam Perjanjian Baru oleh Allah, yaitu mengutus Yesus dalam dunia sebagai anak domba Allah untuk korban penghapus dosa manusia. Jadi yang harus kita lakukan, orang yang percaya adalah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Allah mengetahui kedalaman setiap hati manusia. Janganlah kita puas hati, melainkan turut berduka cita agar kita dapat belajar dari keberhasilan, kemenangan. Dan biarlah hidup kita tetap rendah hati. Buanglah segala sikap iri hati dan cemburu, karena karakter tersebut mengakibatkan dosa. Memberi, saudara-saudara, bukan berarti sebatas materi saja, namun memberi waktu kita, tenaga kita, pikiran, dan lain sebagainya, itu pemberian yang terbaik. Dan menjaga hidup kita berkenan bagi Tuhan, maka Tuhan akan mengindahkan dan menerima persembahan syukur kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan tiba saatnya kami akan mengembalikan milik-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi pemberi-pemberi yang berkenan dengan penuh ucapan syukur, karena semuanya adalah milik Engkau Tuhan. Memberkati sidang jemaat-Mu, memberkati usahanya, pekerjaannya, studinya, dan semua boleh dibuat berhasil oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Saudara bisa tundukkan kepala. Kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan jemaat. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami dapat memuji, mengagungkan nama-Mu, bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadikan jemaat sebagai mitra kerja agar kehidupan kami beroleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami doakan jemaat Maranatha kiranya Tuhan tolong dijauhkan dari sakit penyakit. Tuhan memberi sukacita, kekuatan yang dari Tuhan. Haleluya. Roh Kudus memampukan, membimbing kehidupan kami dalam menjalani hidup ke depan. Terima kasih. Terima kasih, memberkati setiap jemaat Maranatha, berkati rumah tangganya, usaha, toko, sekolah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga setiap pelayan ibadah online. Memberkati jemaat yang sudah memberi persembahan, juga persepuluhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai
Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Bagaimana saudara? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dan saya juga pasti akan terberkati melalui ibadah yang sudah kita selesaikan barusan. Jangan lupa saudara untuk like, subscribe channel YouTube dan akun Facebook GPDI Maranatha Malang. Dan jangan lupa juga untuk membagikan kepada saudara-saudara, kepada keluarga, kepada kerabat, kepada teman-teman dimanapun mereka berada. Supaya kita semua dapat menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Jangan lupa untuk tetap stay tune dalam GPDI Maranatha Malang. Dan jangan lewatkan satu ibadah pun yang nanti akan diupload. Sampai bertemu dalam ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.